Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi beribadah. Sebelum ibadah dimulai, saya mau menyampaikan beberapa informasi. Setiap pagi kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan di malam hari dari hari Senin sampai Jumat ada menara doa yang dilakukan dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 sampai jam 9 di rumah kita masing-masing. Mari para Kemers kita sama-sama bersepakat berdoa. Dan di hari Sabtu ada ibadah khusus untuk anak-anak, ibadah Sabtu Ceria. Dilakukan setiap Sabtu jam 4 sore secara onsite. Tapi jangan khawatir, jika Bapak Ibu memiliki anak dan tidak bisa datang secara onsite, dapat mengikuti secara online di YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore juga. Dan di malam hari kita mau sama-sama melakukan doa malam yang dilakukan jam 7 malam secara onsite dan juga secara online melalui aplikasi Zoom. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama datang bergabung untuk menghadiri doa malam. Di hari Minggunya kita kembali lagi beribadah. Ibadah dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama dilakukan jam 9 pagi secara onsite. Ibadah raya kedua dilakukan jam 11 pagi secara onsite. Dan ibadah raya ketiga khusus untuk remaja dilakukan jam setengah 4 sore. Dan tidak ketinggalan untuk para bapak, setiap hari Minggu kedua akan ada Kompas Bapak yang dilakukan setelah pulang ibadah raya pertama. Dan untuk para ibu akan ada modul 2 khusus ibu yang dilakukan setiap hari Sabtu kedua jam 8 sampai jam 10 pagi di Ruko Blok G nomor 7A. Dan sebelum kita pulang, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang tersedia atau juga dapat memberikannya secara onsite. Tidak perlu lama-lama, kita akan beribadah. Siapkan hati kita, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya percaya kita semua sehat, amin. Ya, dan ada sukacita yang Tuhan berikan sehingga kita boleh antusias untuk beribadah pagi hari ini. Saya juga mau menyapa buat Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah melalui YouTube Kabar Baik. Shalom, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita mau beribadah, kita mau memuji nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk satu di dalam doa. Bapa yang teramat baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, buat semua kebaikan, kemurahan Tuhan yang kami boleh rasakan. Kami mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Bertatalah Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami. Biar Engkau disukakan melalui setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Dan kami mau datang dengan sungguh-sungguh. Kami mau bawa kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Sehingga setiap kami yang datang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Engkau berikan kelepasan Tuhan. Setiap kami yang mengalami pergumulan Tuhan, Engkau akan bukakan jalan keluar Bapa. Setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru. Kesehatan sempurna turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah ini bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari yang siap memuji nama Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Apa kabarnya Bapak Ibu? Bersama Yesus Aku dan kau dahsyat. Luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji. Amin. Ciptakan semuanya, kegembiraan yang mengatasi langit bumi,
semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Langit dan bumi akan memuji nama Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang Rajaku. Boleh angkat tangan ke atas kepala kita. Haleluya. Haleluya, amin. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Colek kanan kirinya. Yuk kita memuji nama Tuhan terus. Ya, haleluya. Ya, karena saya percaya dengan kita memuji nama Tuhan, ada kekuatan juga yang baru Tuhan nyatakan. Ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Kita mau naikkan pujian bersama dengan Tuhan. Kita mau melangkah dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ya, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Denganmu Tuhan, kami mau melangkah. Denganmu Tuhan, kami akan raih kemenangan. Puji nama Tuhan. Katakan tak pernah ku ragu. Akan kesetiaanmu. Yeah.
hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji nama Tuhan, boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, amin. Siapa yang percaya bersama dengan Tuhan kita pasti menang, amin. Ya, puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, amin. Dalam setiap badai persoalan, dalam setiap masalah pergumulan, kita punya Tuhan yang mampu melakukan mujizat besar buat hidup kita. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil buat kami menjadi mungkin bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau pembuat mujizat yang sejati. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam setiap kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna Bapa. Hebatnya tantanganku,
buat semua pekerjaan-Mu yang dahsyat dan ajaib bagi kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat mujizat-Mu Bapa. Di tengah badai sekalipun Tuhan, Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau pegang kami, Engkau peluk kami Tuhan. Bahkan Engkau angkat kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita mau katakan dan angkat tangan kita di hadapan-Nya. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Yes, benar Tuhan. Engkau pembuat mujizat terjadi Bapa. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau Allah sumber pengharapan kami. Engkau Allah sumber pertolongan kami Tuhan. Kami mau terus berpegang sama Engkau Tuhan. Kami gak mau tinggalin Engkau Tuhan. Ini kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika kami mau dengar kebenaran firman-Mu, berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Bapa. Kami mau buka telinga kami Tuhan. Kami mau dengar-dengaran apa yang Tuhan beritakan hari ini Tuhan. Kami mau terima, kami mau taruh dalam hati kami. Kami mau berakar di dalam firman-Mu Tuhan. Bahkan kami mau bertumbuh di dalam-Mu Bapa dan berbuah. Kami mau lihat banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Engkau akan bawa kami dari kemuliaan hingga kemuliaan Tuhan. Dan kami akan menyaksikan betapa kami punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami punya Tuhan yang hebat. Gak ada Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan, mengubahkan setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya, selamat pagi.
Ya, saudara-saudara, kita masuk ke hari kedua dari semester kedua tahun 2023 ini. Kita masuk dengan satu tema, yaitu See Greater Things, melihat hal-hal yang lebih besar, ya, yang lebih agung. Terambil dari Yohanes 1 ayat 50b sebenarnya, tetapi kita bacanya dari 50 dari A sampai B, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, ini kepada Nathanael ya, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Amin. Saudara-saudara, pada dasarnya Tuhan setting hidup kita untuk terus naik, nggak pernah turun, jadi kepala nggak pernah jadi ekor. Di Yesaya 55 ayat 11 Tuhan bilang, sebab semua perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang aku perintahkan dalam firman itu. Jadi betapa pentingnya saudara kita percaya pada firman. Kalau Tuhan menginginkan kita sudah men-set hidup kita untuk terus naik, gak pernah turun, jadi kepala gak pernah jadi ekor. Jangan sampai karena satu masalah, karena satu pergumulan, terus kita jatuh dan tergeletak. Ya. Karena pada dasarnya sekalipun kita terjatuh, karena Tuhan maunya kita untuk terus naik, maka Tuhan sendiri yang akan kembali membangkitkan kita dan mengangkat kita. Ya. Bulan Juli bagi saya itu lebih saya ingat dibandingkan dengan bulan November. Ya. Karena bulan November itu adalah hari kelahiran saya, tahun 1969. Tapi bulan Juli adalah hari kematian saya tahun 1991 ya. Jadi kalau setiap, berarti nanti nih 14 November 2023 saya berulang tahun yang ke 54 tahun ya. Tapi Juli ini saya berulang tahun yang ke 32 tahun ya. 14 November nanti dihitung dari hari kelahiran saya. Kalau Juli ini dihitung dari hari kematian saya, Juli 1991. Ya, saudara-saudara pasti bisa bayangkan, saya akan lebih mengingat yang mana tuh ya. Karena semua orang pasti pernah mengalami hari jadi berdasarkan hari kelahiran ya. Tapi tidak banyak orang yang merayakan atau mengingat hari jadinya sejak hari kematiannya. Jadi saudara-saudara, Juli bagi saya adalah sesuatu dalam hidup saya. Selain di bulan Juli, tanggal 29 Juli, 24 tahun yang lalu, Tuhan mengajak saya dan Ibu Mari dan keluarga untuk terlibat di Kabar Baik Ministry. Ya, 24 tahun yang lalu, Tuhan mendirikan Kabar Baik Ministry. Sekali lagi, saya pasti mau katakan bahwa yang mendirikan Kabar Baik pasti namanya bukan Tamto dan Mari. Pasti namanya Yesus Kristus, sang pembuat mujizat yang sejati itu. Cuma memang dibutuhkan orang untuk hadir begitu ya. Nah, waktu itu yang dipilih Tamto dan Mari. Waktu itu pertama kali kita memakai rumah kami di C142 dan C141. Yang waktu itu kebetulan gandengan rumah kami dua. Nah saudaraku, hari ini kita berada di G7A yang sedang direnovasi ya. Jadi kemarin ini sebenarnya berantakan luar biasa tempat ini, ngebul di mana-mana karena sebenarnya kalau nggak ada tirainya kita akan lihat tuh udah bolong di situ gitu ya, dan belum selesai nih renovasinya. Kita berharap minggu depan sudah selesai ya, dan ya tirainya ini pasti akan pindah ini, pindah ke ruangan sebelah ya. Saudara-saudara, sebuah perjalanan yang tidak mudah selama 24 tahun. Tentu
awal-awal pelayanan saya dan Ibu Mari, ada banyak saudara juga bilang, aduh si Tamto ini termasuk gembala yang aneh. Karena saya berkomitmen untuk tidak digaji, saudara ya. Saya punya idola itu Rasul Paulus ya. Paulus pernah bilang bahwa aku ini punya hak loh untuk dapat ini, dapat itu, tapi aku nggak ambil itu. Nah, saudara-saudara, tapi puji Tuhan akhirnya semua berjalan dengan baik sampai dengan hari ini. Saudara, kalau kita berjalan terus di dalam Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mempertontonkan siapa Dia dan apa yang bisa kerjakan dalam hidupmu, dalam hidupku. Mungkin kita tidak bisa melihat seperti yang Tuhan sudah rancangkan, yang hebat itu. Tapi percayalah yang Tuhan rancangkan itu hebat luar biasa. Dan kita akan bisa melihat hal-hal yang lebih hebat, yang lebih besar. Lagu tadi juga mengatakan ya bahwa memang hebat tantangan dalam hidup kita ya. Tetapi ada yang jauh lebih hebat, yaitu Tuhan ya. Karena Dia mengetahui semua detail dalam hidup kita. Saudara, ada video klip yang saya ingin pertontonkan. Saudara, ini sebuah karya yang luar biasa detail ya. Saudara perhatikan dengan sangat ya. Ini cuma rancangan atau gambar dari seorang artis art gitu ya. Tetapi ini masih manusia dengan segala keterbatasannya. Tuhan lebih daripada dia. Yuk kita lihat dulu. This drawing is much bigger than it seems, where from far you might think that you see a bunch of crows, but then you zoom in and you see that one crow isn't a crow at all. Then you might see that there's a little glowworm on top of its head, but then when we get closer you can see that it's actually a little fictional creature with an astronaut ant on its back. And if you look at the tiny, tiny little thing that the astronaut is holding, you can see that it's a little atom. But what's a tiny, tiny little atom to us might be bigger than the world to someone else. And if we zoom in to the electron in that atom, we can see that there's a whole other world inside that leads to an observatory, that leads to some amoebas looking out into the distance. Now, what you might not know is that if we back up out of the electron and go into the other electron, we can see that there's a world inside it as well. And even though both these worlds look completely different, if we search around and we just investigate, we may just see that what seems completely different and far away might be much more connected than we might just think. Itu menyelesaikan karya itu luar biasa tuh ya. Berapa lama itu dia bikinnya. Tapi dia masih manusia. Bisa bikin karya cipta kayak gitu tuh ya. Kita bisa melihat greater. Lebih gede, lebih banyak, lebih hebat lagi ya. Tapi itu cuma manusia loh. Tuhan sanggup melakukan lebih hebat daripada itu. Katakan amin. Jadi buat apa kita menjadi orang yang terlalu meragukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita, ya. Masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan pasti sudah merencanakan yang jauh lebih bagus. Cuma mungkin kita belum bisa melihatnya saat ini. Kalau kita jalanin terus kayak tadi orang itu kan ya, di zoom, dijalanin terus ya. Terus kecilin lagi, pindah lagi, di zoomnya di sisi yang lain ya. Jalani aja hidup ini. Hidup ini lebih daripada sekedar art. Hidup ini lebih daripada sekedar seni. Ya, Saudara tentu ingat tanggal 25 Mei. Ya, kita ada charity gala dinner. Ya. Di charity gala dinner kita itu kita mendapatkan dana berapa? 128 juta rupiah ya. Saudara, untuk renovasi. Ya, perpindahan dari C14 ke G7A dan G8 itu keluar dananya gedenya minta ampun saudara ya. Plus minus lah ya, duga-duga saya ya, sekitar 200. Saudara bayangkan tuh, hanya dalam tempo sebulan saja kita harus sudah mikirin uang ratusan juta. Tapi saya, Ibu Mari dan seluruh leader yang ada, kita tahu nih, sudahlah jalanin saja. Tuhan tidak mau kita pusing terlalu sangat terhadap jumlah uang gitu ya. Kalau ditanya uangnya ada apa? Enggak, ente aya uang.
segede 200 juta teh, ya. Dan benar-benar tidak akan pernah ada kalau kami tidak jalani. Beneran saudaraku ya. Kami ngontrak sekaligus 2 tahun itu nggak murah loh. Lebih mahal dibandingin kami bisa kontrak tempat lain loh. Cuma karena nyambung ya sudahlah kita kontrak ya. Ini jadi saksi betapa pengeluaran itu per hari itu bukan juta loh saudara ya. Bukan sekedar juta saudara per hari. Tapi sudah jalani saja. Di grup leader bahkan mungkin juga di grupnya panitia charity di-update terus tuh ya. Tentu ada yang funding sekian, ada yang funding sekian. Saudara percaya deh, saya yakin sungguh. Kalau kita tidak melangkah, ya, yang transfer 5 juta belum tentu udah transfer. Yang transfer 3 juta belum tentu udah transfer. Kenapa mereka transfer? Karena Tuhan tahu yang kita lakukan. Saya juga di sini punya anak-anak yang hebat sekali. Bahkan saking hebatnya, di luar ekspektasi saya. Mindain barang dari rumah yang luasnya 200 meter persegi, saudara. Bingung gak tuh saudara? Bingung saudara, ya nempatinnya juga di mana walaupun tempat ini airnya kelihatan di depan tuh jadi kayak buka lapak ya saudara, jadi kayak buka gudang di depan ya. Tapi mindah ini juga sesuatu banget, gak mudah ya. Tetapi tuh bisa. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita sudah tahu di bulan Juli ini ada satu tema yang hebat namanya See Greater Things. Kita akan melihat hal-hal yang hebat. Saudara, Tuhan pasti pertontonkan hal-hal yang hebat. Pasti. Ya. Saudara-saudara, kisah yang diangkat ini adalah kisah tentang pertama kali Yesus memilih murid-muridnya. Yohanes 1 ayat 35. Claire. Perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Murid-murid Yesus yang pertama. Jadi ini terjadi perikop ini dari peristiwa Yesus mencari murid-murid yang pertama. Yohanes pasal 1 ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu. Lalu mereka bangkit mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat dia, di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah satu dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus itu adalah Andreas. Anaknya Parawan, bukan. Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Lalu Andreas itu membawa saudaranya Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, Simon Yohanu, engkau akan dinamakan Kefas, artinya batu karang, artinya Petra, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filips ya, dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filips itu berasal dari Betsaida, kota di mana Andreas dan Petrus tinggal. Filips bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepada Filips ya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, kota yang kecil, yang gak terpandang, yang gak ada apa-apanya, yang gak bisa dianggaplah kota itu. Lalu kata Filips kepada
Natanael, mari dan lihatlah. Lalu Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Lihat, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, kepada Yesus, bagaimana engkau mengenal aku? Keren gak saudara? Nih ya, kalimat yang sebelumnya. Yesus ngomong tentang dia. Tentang ini, tentang Natanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Yesus gak sempat nanya, gak sempat cari tahu informasi tentang Natanael. Tapi Yesus tahu ini adalah orang Israel. Makanya Natanael bertanya, bagaimana kau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, kepada Natanael. Sebelum Filipus memanggil engkau datang kepada aku nih. Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Aku sudah lihat engkau. Aku sudah kenal engkau. Aku sudah punya feel tentang engkau. Sebelum Filipus nyuruh kamu datang ke aku. Kata Natanael kepadanya, kepada Yesus, Rabi, luar biasa, engkau benar-benar anak Allah. Engkau rajanya orang Israel. Responnya cepat, saudara ya. Enggak nanya lagi. Yang benar, yakin udah tahu aku, yakin ketika aku di bawah pohon ara, Anda lihat saya. Enggak banyak cincong, enggak banyak tanya, enggak banyak mikir-mikir. Lalu Yesus menjawab kepada Natanael, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara baru engkau percaya. Maka engkau baru percaya. Lihat ya, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada sekedar kamu terkaget-kaget bahwa aku kenal engkau bahkan sebelum engkau datang kepada aku. Nanti kamu akan lihat kehebatan yang lebih ketika engkau ikut aku. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Karena Yesus akan melakukan banyak great things. Banyak hal-hal hebat. Dan benar, Yesus kemana-mana saudaraku. Ketika keliling melakukan semua mujizat, muridnya semua 12 ikut gak? Ikut ya. Murid-muridnya benar-benar melihat sendiri dengan mata kepala. Great things. Bahkan lebih hebat. Bahkan banyak orang yang bilang hal seperti ini belum pernah aku temukan. Apa? Membangkitkan orang mati. Menyembuhkan orang lumpuh. Bisa bangkit jalan kembali. Orang buta sejak lahir. Bisa sembuh. Hal-hal yang tidak mungkin. Ternyata akhirnya dilihat oleh murid-muridnya. Next slide. Jadi Yesus berkata demikian bukan untuk menyalahkan Natanael. Ya. Bukan untuk nyalahin Natanael itu bahwa gimana sih kamu? Kamu baru percaya gara-gara aku ngomong bahwa aku udah lebih tahu kamu. Tanpa kamu memperkenalkan diri. Bukan untuk nyalahin. Tapi sebaliknya Yesus ingin mendorong Natanael. Memberikan penilaian yang positif bahwa dia sedang menuju arah yang benar. Yesus sedang ngomong sama Natanael begini. Nathan, dalam bahasa saya ya, aku sudah kenal kamu. Sejak aku lewat waktu itu, aku lihat ada kamu lagi ada di bawah pohon ara. Aku sudah dalam hatiku aku bilang, dia akan jadi murid aku. Dia pasti akan terpanggil untuk jadi murid aku. Terus aku jalan tetap. Dan ketika kamu datang kepada aku gak akan kaget bahwa kamu datang kepada aku karena aku sudah pernah lihat kamu. Bahwa engkau pun akan terima panggilan ini untuk ikut aku. Saudara-saudara, inilah yang ingin Tuhan ingatkan kepada Natanael tentang panggilan itu. Saudara, saya bukan dari kecil Kristen. Saya tadinya bukan orang Kristen. Tapi akhirnya Tuhan panggil saya. Dan akhirnya saya jadi orang Kristen gitu. Tapi saya yakin sejatinya Tuhan sudah tahu. Kelak saya jadi orang Kristen.
Sejatinya Tuhan tahu pasti. Kelak saya akan jadi pendeta. Saudara, beberapa hari yang lalu sahabat saya dan sahabat Ibu Mari yang minggu lalu juga hadir, 2 minggu yang lalu juga hadir. Saya pikir hadir hari ini. Dia sendiri bilang, Tamto jadi pendeta juga ya akhirnya. Saudara-saudara, sahabat saya ini dan suaminya ini tahu kecilnya saya, ya. Apalagi Ami ini rumahnya nggak jauh dari rumah saya. Dia tahulah cerita tentang hidup saya. Dia tahulah tentang semua Saya ini pernah dipanggil dengan panggilan senegatif apapun saya pernah, saudara ya. Saya pernah diejek dengan ejekan terseru saya tidak pernah, saudara ya. Dan sahabat saya Ami tahu itu, ya. Hampir seluruh daerah Pisangan Baru 1, Pisangan Baru 2. Pisangan Baru lah mungkin tahulah kisah saya. Nah, saudara-saudara, Tuhan tahu sejak awal bahwa ada hal yang ingin saya lakukan. Salah satunya adalah sama-sama melihat mujizat di Kabar Baik bersama dengan saudara. Ya. Saya yakin sejak saya lahir Tuhan sudah tahu hal itu. Bahwa nantinya saya akan ditemenin oleh banyak keluarga saya di Kabar Baik untuk melihat great things, hal-hal besar. Siapa? Ya ini, saudara-saudara semua yang ada di hadapan saya saat ini. Dan mungkin yang sedang menyaksikan firman hari ini, saudara. Inilah orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya untuk mengalami bersama-sama mujizat bersama dengan Allah. Tentu kalau puluhan tahun yang lalu saya tidak bisa lihat itu, ya. Tapi akhirnya kan saya sedikit demi sedikit saya bisa mengalami dan melihat itu. Saya tidak boleh pernah melupakan peristiwa lahir saya 69 dan peristiwa kematian saya 91. Tuhan juga mau mengingatkan kepada Nathanael, next slide, tentang awal dari perjalanan iman dia. Yaitu di bawah pohon ara itu. Ketika Tuhan sudah merasa bahwa Nathanael akan follow. Saudara, tanggal 25 Mei ada banyak orang kembali diingatkan tentang Kabar Baik, ya. Nah, ini juga PR bagi saya dan tim yang ada juga untuk kembali membina hubungan dengan semua orang yang sudah pernah mendengar panggilan yang lebih besar itu, yang lebih masif pada tanggal 25 Mei itu. Before dan juga setelah 25 Mei. Itu adalah awal dari perjalanan baru, ya. Tentu awalnya 24 tahun yang lalu, ya. Tapi setidaknya jangan tarik dulu 24 tahun yang lalu. 25 Mei aja tahun ini, saudara. Ada panggilan diterima oleh banyak orang. Kita punya tanggung jawab loh untuk kita lanjutkan. Yang kedua, setelah ada awal perjalanan, Yesus tentu mau Nathanael dan 11 murid yang lainnya itu tetap ikut Yesus, ya. Tentu kita tahu di akhir cerita yang 12 ini satu orang gagal, betul ya, namanya Yudas Iskariot, ya. Andai Yudas Iskariot tidak bunuh diri, dia datang kepada Yesus minta pengampunan, diampuni apa enggak? Pasti diampuni. Sayang dia tidak ikut sampai akhir hidupnya kepada Yesus. Sehingga endingnya dia bunuh diri dan pasti masuknya tidak ke surga. Sudah pasti. Jadi enggak cukup kita cuma punya awal perjalanan ikut Yesus. Tapi kita harus terus ikut Yesus. Itulah perjalanan iman kita yang ketiga. Jangan terjebak oleh suatu awalan yang keren gitu ya. Awalan yang hebat, yang sangat mulia. Misal ya. Saya juga tidak boleh terpaku sama satu kisah. Saya pernah mati loh, saya pernah bangkit loh. Kalau saya terjebak di situ, saudaraku, maka saya tidak akan berkarya, saya tidak akan mau bercapek-capek,
Nggak mau berjuang habis-habisan untuk semua perjuangan bersama kita ini. Kan saya terjebak sama sesuatu yang indah. Ya. Ada banyak orang bilang gini. Seseorang ketika jadi dia kaya raya nih ya. Begitu dia jatuh, susah bangkit ya. Kenapa? Nggak pernah ngerasa susah katanya ya. Bener gak sih gitu? Tapi memang kayaknya banyak yang begitu ya. Beda sama orang yang dari susah, perangkak naik jadi orang sukses, terus kena pandemi, jatuh, jebret. Katanya dia lebih mudah bangkit ya. Dia tidak terjebak oleh kehebatannya. Tapi ada juga sih orang ya, dari susah, terus jadi orang kaya raya, terjebak dengan kekayaannya, memperlakukan orang-orang yang lagi susah dengan tidak baik. Ada kayak begitu? Ada. Nah yang Tuhan mau perjalanan iman saudara dan saya adalah kita jangan terjebak oleh sebuah awalan apapun dalam hidup kita. Termasuk ketika saudara pertama kali mendapati satu panggilan di kabar baik ini untuk menjadi seseorang yang lebih kuat. Jangan terjebak di situ. Ikutin terus perjalanan ini. Next slide. Kenapa? Karena perjalanan iman ini adalah the journey of miracles. Ini adalah perjalanan mujizat demi mujizat. Selalu saya sengaja, walaupun di dalam kurung, saya kasih bold. Ini selalu saudara, tapi selalunya harus dua-duanya. Akan ada selalu mujizat setiap hari. Hukum kausalitas nih ya, sebab akibat. Jika selalu dipimpin oleh pembuat mujizat yang sejati. Akan selalu ada mujizat setiap hari, selalu. Asalkan jikalau kita pun selalu dipimpin oleh pembuat mujizat yang sejati. Saudara, saya percaya dengan sungguh bahwa proses renovasi dan segala sesuatu juga pasti akan disertai mujizat. Asal kita mau berjalan dipimpin oleh sang pembuat mujizat. Ya. Hari Rabu ini juga saya akan bertemu dengan satu pimpinan kepala daerah. Ditemani tentu anggota dewan. Ketika saya diminta, Pak Tamto bikinin janji ya, hari Rabu ketemu. Ya sudah, saya cuma bilang, Pak saya diminta oleh anggota dewan untuk bikin janji dengan Bapak hari Rabu jam 1 siang. Bisakah Pak, mohon advisnya. Dan dia bilang, iya bisa, tapi ingetin saya ya. Terus saya bilang, ya Pak, hari Selasanya saya akan reminding Bapak ya. Siap, thank you Pak Tamto. Saudara-saudara, that I don't know apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan itu. Yang saya tahu anggota dewan ini tahu tentang perjuangan kita semua tentang sekolah, gedung sekolah kabar baik. Saudara, proses demi proses harus saya jalani dong. Nggak bisa saya bilang gini, aduh anggota dewan nanti dulu ya, saya lagi sibuk nih sama ini nih. Liar pisan. Enggak, saya tetap jalanin tuh ya. Sama Ibu Mari ya. Ibu Mari itu bisa sekali waktu dengan motor dan itu dijemput oleh saya ke sini. Bisa jadi ntar mungkin malamnya udah balik lagi ke sana naik motor. Naik motor Bekasi Serpong itu berapa provinsi tuh? 3 provinsi ya, antar kota antar provinsi itu. Itu lumayan tuh ya. Kalau lagi hari Jumat apa Sabtu tuh ya. Kebetulan Sabtu ya. Sabtu lumayan tuh. Saya ngebut saudara ya. 1:04 sampai cus. Cuma kalau pakai motornya Hendra mungkin 1 jam juga sampai kalau lebih cepat. Karena motor saya rada-rada kurang kecepatannya ya 1:04 ya. Itu cus. Ibu Mari begitu kita lagi ada loncat. Twing itu. Ke arah Yesus. Ke arah Yesus. Jadi yang kaget bukan cuma kita, bukan cuma setan juga. Motor yang ada di samping kiri kanan juga bingung. Ke arah Yesus.
Mungkin enggak ada yang ngomong, ih lu pikir gua setan apa pakai darah Yesus, darah Yesus. Tapi karena kita lagi ngebut ya, karena kita pengen buru-buru sampai ke cucu ya, baby dom. Saudara-saudara, selalu akan ada mujizat setiap hari. Dan selalu kita akan dapat melihat hal yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Terus menerus selalu saudara ya. Tapi juga kita harus selalu mau dipimpin oleh Yesus sang pembuat mujizat. Kita angkat pujian pembuat mujizat. Saudara-saudara, lagu ini di grup tim profetik dan juga leader saya bilang sebenarnya nggak terlalu pas dengan tema kita, walaupun ada satu kata ya, bahwa Yesus greater than masalah kita. Tetapi jujur saudara, lagu ini berhasil menemani saya saudara ya. Karena fase yang kita jalani ini jujur bukanlah fase yang mudah bagi saya saudara ya. Hampir setiap hari saya dan Ibu Mari itu mikirin terus tentang sekolah saudara. Bukan cuma mikirin, tapi benar-benar lakukan apapun yang bisa kami lakukan ya. Nyapu, mindahin barang, segala macam. Dan di dalam segala keterbatasan keuangan kami, di dalam segala kelemahan kami, ada si pembuat mujizat yang luar biasa namanya Yesus yang selalu nolong ya. Dan lagu ini, saya bersyukur nggak tahu pengarangnya siapa, tapi lagu ini berhasil menemani saya. Bahkan ketika saya harus menangis, lagu ini pun berhasil menghibur saya dalam kelemahan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekalipun dalam kelemahan, Engkau ada Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.
kasih Tuhan Yesus. Kita doa. Kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kepada kami untuk kami terus follow Jesus, ikuti Yesus. Ini adalah sebuah perjalanan iman. Dari iman kepada iman, terus berjalan kepada iman di dalam Kristus. Maka perjalanan iman kami juga akan menjadi perjalanan mujizat. Kami akan bertemu mujizat setiap hari asal kami selalu memberi diri, dipimpin setiap hari oleh Yesus sang pembuat mujizat. Karena nature-Mu adalah membuat mujizat, tidak mungkin Engkau gagal menghadirkan mujizat dalam hidup kami. Seorang artis pun ketika membuat lukisan, tidak mungkin dia adalah seorang pelukis ahli lalu gagal menyelesaikan lukisannya. Enggak mungkin. Apalagi Engkau Tuhan, Engkau tidak mungkin gagal melaksanakan apapun yang ingin Engkau lakukan dalam hidup kami. Dan kalau kami mau ikuti Engkau, maka kami sendiri yang akan menyaksikan hal-hal yang hebat, semakin hebat dan semakin hebat yang Engkau pertunjukkan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Ajar kami untuk bisa melakukan apa yang Engkau sampaikan pada hari ini. Enggak mudah untuk kami jalani, tapi kami bersyukur hari ini juga Engkau ingatkan kepada kami. Kami bisa jikalau kami ingat Engkau ada di dalam kami ada di dalam-Mu. Dan untuk itu Engkau juga teguhkan kami melalui perjamuan kudus hari ini. Dan kami yakin dan percaya perjamuan kudus ini akan membawa kami bisa berjalan melalui perjalanan iman. Untuk kami bisa lihat perjalanan mujizat ini terjadi. Engkau di dalam kami di dalam-Mu. Karena itu kami persiapkan hati kami untuk memasuki perjamuan ini Tuhan. Perjamuan ini adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus sang pembuat mujizat. Dan izinkan kami, suci kuduskan, perkenankan kami untuk boleh melayani perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan izinkan kami semua yang hari ini masuk ke dalam perjamuan kudus ini, untuk kami boleh masuk ke dalam perjamuan-Mu ini. Dan kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Saat ini Tuhan Yesus akan lepaskan kuasa-Mu, mengubahkan roti dan juga cawan ini. Kau ubahkan menjadi tubuh dan darah-Mu, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu. Dan kami akan see greater and greater and greater things. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, dalam kelemahanku, Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. saya jemput kita semua Kau bangkit berdiri. pembuat mujizat sejati, Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi
Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan. Ada yang terlewat? Tidak ya. Kalau sudah, kita angkat hosti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami ada di dalam-Mu dan Engkau ada di dalam kami, maka perjalanan iman kami, perjalanan miracles yang ada dalam hidup kami, benar-benar kami saksikan sendiri dengan mata kepala kami sendiri, dan kami mempersaksikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, masih tetap berdiri, kita akan confess pengakuan iman, seperti yang tertera. Tiga, dua, satu. Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita, dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman, agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Ya, silakan duduk dulu saudara. Ya, saudara-saudara, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih sepanjang bulan Juni kami bersyukur ada bagian-bagian yang indah menjadi hari-hari di sepanjang bulan Juni. Ada John Elvano Waruwu, ada Ibu Asmani, ada Erina Aileen Krisela, ada Pak Yanto, ada Ibu Putu Tuhan yang berhari jadi. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena kejadian mereka dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat dalam hidup mereka. Engkau set itu mereka untuk terus naik, gak pernah turun. Terus jadi kepala, gak pernah jadi ekor. Engkau ingin mempertunjukkan kepada mereka to see greater things.
untuk menyaksikan hal-hal yang lebih hebat, semakin hebat dan semakin hebat dalam hidup mereka. Dan perjalanan iman mereka juga adalah perjalanan mujizat dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kau berkati semua yang berjalan dalam hidup mereka. Berjalan bersama-sama di dalam kehidupan mereka. Tentara malaikat berpasukan atas mereka. Roh Kudus turun atas mereka, kuasa dari Allah yang Maha Tinggi menaungi mereka. Allah Roh Kudus, Kau bawa mereka. Bukan hanya untuk menjadi orang-orang hebat di keluarga mereka, tetapi orang-orang yang melakukan perkara yang hebat, dahsyat dan ajaib bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami bersyukur berbagi sukacita bersama Ibu Hani yang tepat di hari ulang tahunnya, hari jadinya hari ini. Dia juga boleh melayani Tuhan, menjadi worship leader. Tuhan Yesus, Engkau pakai beliau terus Tuhan, jadi alat-Mu di dalam segala sesuatu yang Engkau tempatkan dia berada. Dia boleh menjadi penolong bagi suami Pak Irwan dan juga bagi keempat anak-anak mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kedua mereka Tuhan Yesus adalah Engkau tetapkan, Engkau panggil to organize sermon yang pertama, ibadah yang pertama. Tuhan berkati mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga dengan setiap kami. Kami yakin dan percaya kami ada untuk terus menjadi sasaran berkat, menjadi saluran berkat-Mu. Karena itulah kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di dalam hati-Mu. Kemuliaan, kemurahan-Mu tercurah atas bangsa Indonesia. Engkau pakai Bapak Presiden Joko Widodo dan segenap tim yang ada. Jadi alat-Mu untuk pemulihan Indonesia. Kami berdoa untuk sekolah Kristen Kabar Baik yang dalam 1 minggu kemarin berjuang untuk sarana prasarana, dan dalam 1 minggu ke depan kami beriman progresnya semakin cepat, bahkan sesuai dengan target, bahkan sebelum tanggal 15. Well done. Terima kasih Tuhan juga untuk proses handover HO dari C14. Engkau juga jamah, Engkau bekerja. Gak ada drama-drama yang gak perlu. Semuanya adalah tentang perjalanan kasih setiamu. Perjalanan misi. Perjalanan mujizat. Perjalanan iman. Engkau berkati pemiliknya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Rumah itu akan tetap menjadi rumah berkat. Menjadi rumahmu. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Yang mau menjadi ibu juga atas cucunya Baby Dom. Tuhan, Jehovah Rafa juga pulihkan sempurna Baby Dom dalam nama Yesus. Kami percaya juga Engkau juga Baby Dian. Tuhan juga pulihkan kesehatannya sempurna. Tentu kami juga berdoa untuk Lorin Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Lorin di set Allah to see greater things. Untuk kedua orang tuanya Siska dan Jarod Tuhan Yesus, Kau jadikan mereka menjadi pengampu iman bagi Lorin Tuhan Yesus. Dan iman mereka itu yang Kau lihat Tuhan Yesus. Lorin jadilah sembuh. Jehovah Rafa, persiapkan dirimu dengan baik untuk memasuki masa operasi beberapa hari ke depan. Tentu setiap kami yakin dan percaya. Untuk kami, semua yang bertalian darah dengan kami. Keluarga kami, keluarga besar kami. Kami semua ada di dalam hati-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dan atas kami semua, kami yakin dan percaya darah Yesus sucikan, kuduskan. Tutup bungkus rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, kedahsyatan. Hal-hal yang semakin hebat dan semakin hebat. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa jahat dalam hidup kami.
Darah Yesus selalu patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus selalu patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Batalkan semua perjanjian di luar dari penyembah Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Kau juga bersyukur Tuhan Yesus untuk Anita yang sudah sampai di Pangkalan Bun untuk pelayanan di sana. Dan juga nanti co-pastor kami, Miss Esther juga akan pelayanan keluar kota, Kalimantan dan Sulawesi. Terus Engkau sertai mereka. Mereka Engkau panggil untuk melayani jiwa-jiwa. Dan mereka akan lihat greater things. Dan melalui pelayanan mereka ada banyak jiwa juga melihat hal-hal yang lebih hebat lagi. Dan saat ini kami mau buka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama juga adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudara, di mana kau berada, termasuk yang ada di onsite saat ini. Terimalah kasih, sukacita, dan sejahtera berkat yang limpah dari arah Bapa. Terimalah kuat kuasa yang dahsyat dari Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh dari Yesus. Dan terus menjadi milikmu. Menjadi milikku. Kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan kesehatan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom.